Halo, what's up guys? Jadi, kenalin saya si Kotak. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi matematika, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum chat, subscribe, like, dan share. Boleh banget nih teman-teman buat mencet like, subscribe, dan share-nya sebelum kita memasuki pembahasan pada hari ini. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan sudut dan garis pada materi SMP kelas 7. Kira-kira nih, teman-teman udah tahu belum sih apa itu sudut? Kalau belum tahu, mari kita simak pembahasan pada hari ini ya teman-teman ya. Pastikan kalian udah menyiapkan alat tulis dan buku kalian untuk mencatat materi-materi yang ada pada hari ini. Baik, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Bisa dilihat teman-teman gambar di samping. Sinar garis A dan sinar garis B memiliki titik pangkal yang sama, yaitu titik O. Nah, titik O disebut titik sudut dan garis AO dan garis BO disebut kaki sudut. Sedangkan daerah yang diarsir disebut daerah sudut. Nah, sudut itu di matematika dilambangkan dengan lambang seperti itu, teman-teman. Kayak V tapi V-nya tuh miring, teman-teman. Gitu ya. Lanjut. Nah, ada dua cara untuk menamai sudut nih, teman-teman. Apa aja sih, Kak? Nah, yang pertama itu ada dengan satu huruf, yaitu huruf yang mewakili titik sudutnya. Sudut O dituliskan sebagai sudut O atau pakai lambang notasi tadi ya, teman-teman. Ini yang pertama. Nah, yang cara kedua ada lagi nih dengan tiga huruf. Huruf yang berada di tengah adalah huruf yang mewakili titik sudutnya. Nah, bisa disebutkan jadinya sudut AOB dituliskan sebagai lambang sudut AOB. Jadi itu ada dua cara. Yang pertama ditulis sudut O saja, dan yang cara kedua ada sudut AOB. Gitu teman-teman. Ingat ya, perhatikan dengan baik agar apa-apa yang kakak jelasin ke kalian atau kakak bahas itu kalian dapat pahami dengan baik. Nah, kemudian ada jenis-jenis sudut, teman-teman. Kalian tahu nggak nih, ada berapa sih jenis-jenis sudut itu dan apa sih jenis-jenis sudut itu? Kalau udah ada yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Langsung saja, yang pertama ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Dan yang kedua ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Boleh diperhatikan teman-teman gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada sudut tumpul. Sudut tumpul seperti pengertiannya, sudut yang besarnya dari 90 derajat hingga 180 derajat. Dan yang sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat saja, teman-teman. Jadi nggak ada 90 sampai berapa ya. Karena ini adalah sudut siku-siku yang bentuk siku. Seperti tangan kalian ketika kalian luruskan dan tangan dan lengan kalian dinaikkan ke atas, itu akan membentuk siku-siku. Nah, yang ketiga nih sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Dan yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus adalah setengah dari sudut penuh, maka besar sudut lurus adalah satu setengah atau setengah dikali 360 derajat sama dengan 180. Maaf teman-teman, tadi ada salah penyebutan. Jadi ini dibaca ya, setengah atau 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kalian tahu nggak sih sudut penuh itu berapa? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Jadi kakak bantu jelasin ya. Jadi sudut penuh adalah 360 derajat. Oleh karena itu
Kenapa sudut lurus adalah setengah dari sudut penuh? Karena bisa dilihat nih teman-teman gambarnya. Sudut lurus sebuah sudut yang membentuk garis teman-teman. Jadi dari garis A ke B itu lurus teman-teman. Jadi derajatnya itu 180 derajat. Nah, ketika satu putaran penuh atau sudut penuh itu sama dengan 180 dikali 2, yaitu hasilnya 360 derajat. Maka di sini tuh kita temukan sudut lurus itu 180 derajat karena sudut lurus itu adalah setengah dari sudut penuh. Nah, kemudian ada sudut lancip. Sudut lancip itu seperti hormat ke bendera. Sikut kita itu membentuk sudut lancip karena itu sudutnya kurang dari 90 dan lebih dari 0 gitu teman-teman. Nah, kemudian ada hubungan antar sudut. Yang pertama ada berpenyiku. Dua sudut dikatakan berpenyiku apabila jumlah kedua sudut adalah 90 derajat. Contohnya sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 90 derajat. Kemudian yang kedua ada berpelurus. Dua sudut dikatakan berpelurus apabila jumlah kedua sudut adalah 180 derajat. Misal sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Dan yang ketiga ada sudut bertolak belakang. Dua sudut dikatakan bertolak belakang jika kedua titik sudutnya saling membelakangi atau saling bertolak belakang. Nah, sudut ini memiliki ukuran yang sama besar. Bisa dilihat teman-teman gambar di bawah ini. Ketika sudut berpenyiku itu ketika sudut A, B, D ditambah D, B, C itu jumlahnya untuk sudut siku-siku, maka bisa disebutkan itu berpenyiku. Nah, untuk sudut berpelurus ketika A, B, C ditambah C, B, D maka hasilnya itu adalah 180 derajat. Maka bisa disebut sudut berpelurus. Sedangkan yang C ini adalah sudut bertolak belakang. Ketika si sudut C ini ukurannya adalah 45, misal 45 derajat, maka ukuran si D adalah 45 derajat. Nah, ketika ukuran si A ini adalah 80 derajat, maka berapa sudut si B ini ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul, yaitu 80 derajat. Karena ketika si C 30 derajat, maka si D ini akan sama besar. Jadi 30 juga, 30 derajat juga. Nah, ketika si A ini 80 derajat, maka si B ini pun juga sama besar sudutnya. Jadi si B besar sudutnya adalah 80 derajat. Nah, kita masuk ke contoh soal nih, teman-teman. Soal pertama, jika suatu sudut memiliki besar 75 derajat, berapakah besar sudut pelurusnya? Nah, teman-teman ingat nggak nih? Berapa besar sudut pelurus? Ada yang ingat teman-teman? Baik, kita akan bahas ya. Nah, sudut pelurus adalah dua sudut yang jumlahnya 180 derajat. Maka bisa kita simpulkan atau kita cari caranya adalah 180 derajat dikurang 75 derajat. Maka hasilnya adalah 105. Jadi besar sudut pelurusnya adalah 105 derajat. Kemudian ada soal nomor 2. Diketahui sebuah segitiga memiliki sudut sebesar 50 derajat dan 60 derajat. Berapakah sudut yang ketiga? Nah, perlu teman-teman ketahui ya, segitiga itu memiliki jumlah besar sudut berapa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Jumlah sudut yang ada di segitiga adalah 180 derajat. Maka kita bisa cari atau kita bisa tentukan sudut yang ketiga dengan cara 180 derajat dikurang, jangan lupa ya teman-teman dikurang karena 50 dan 60 ini jadi satu kesatuan. Jadi 50 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 110
derajat sama dengan 70 derajat. Maka kita dapatin nih teman-teman, besar sudut ketiga adalah 70 derajat. Hasil dari 180 derajat dikurang dalam kurung 50 derajat tambah 60 derajat. Dan yang contoh soal ketiga, pada pagi hari sinar matahari membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Kemudian saat siang hari berubah menjadi 90 derajat. Berapa besar perubahan sudut dari pagi ke siang hari? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Gimana caranya menyelesaikan soal cerita tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus cari dulu nih, apa sih yang diketahui dari soal ini? Nah, ketika kita sudah menemukan, kita bisa cari nih. Diketahui pada pagi hari sudutnya itu sebesar 30 derajat, dan ketika siang hari adalah 90 derajat. Maka kita bisa cari atau kita bisa tentukan perubahan sudut dari pagi ke siang adalah 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi kita dapat jawabannya, kita temukan jawabannya, besar perubahan sudutnya adalah 60 derajat. Nah, lanjut ada garis teman-teman. Kita masuki pembahasan garis nih. Sebelumnya mau tanya nih, teman-teman nih, ada yang tahu nggak apa itu garis? Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman yang tahu. Nah, garis merupakan suatu kurva lurus yang tidak memiliki titik pangkal dan tidak memiliki ujung. Maksudnya apa sih kak garis ini? Kita bisa lihat contoh gambarnya ini teman-teman. Di sini kita punya titik A dan titik B. Nah, ini tuh ada garis juga nih. Nah, garis ini adalah suatu kurva lurus. Jadi lurus terus. Nah, untuk garis ini panjangnya tidak terhingga teman-teman. Jadi kalian mau gambar garis dari mana sampai mana pun itu gak masalah, karena panjangnya itu tak terhingga. Namun ada satu lagi nih teman-teman, yaitu ruas garis. Nah, sedangkan ruang garis merupakan kurva lurus yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Nah, ini berbeda teman-teman, bukan garis, tapi ini ruas garis. Dan karena ruas garis itu adalah ruas garis adalah kurva lurus yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Jadi makanya panjangnya itu terhingga. Jadi berbeda ya teman-teman ya antara garis dan ruas garis. Ruas garis panjangnya terhingga dan garis panjangnya tak terhingga. Next. Kemudian ada kedudukan dua garis teman-teman. Yang pertama ada garis berpotongan. Teman-teman ada yang tahu nih garis berpotongan itu apa? Nah, dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak dalam satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Notasi dari dua garis berpotongan adalah X atau silang, dan dua garis berpotongan tegak lurus adalah kayak T kebalik teman-teman. Ini bisa dilihat gambarnya. Nah, yang pertama ini ada garis berpotongan. Bisa dilihat kayak X ya teman-teman ya, bersilangan berpotongan kayak X, kayak silang macamnya, karena ini adalah garis berpotongan. Nah, untuk gambar kedua, garis berpotongan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena yang berpotongan itu tegak lurus teman-teman, bukan kayak X atau menyilang atau belok kanan atau menyerong. Maka kita sebut ini garis berpotongan tegak lurus gitu teman-teman. Kemudian ada garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak dalam satu bidang datar dan tidak bertemu atau berpotongan jika kedua garis diperpanjang. Untuk notasi dari dua garis yang sejajar adalah seperti garis miring dua teman-teman. Boleh dilihat gambarnya dan diperhatikan. Yang pertama ada garis M dan garis N. Nah, garis M dan N ini sejajar karena ketika diperpanjang teman-teman, kan ini garis ya. Garis itu bisa diperpanjang, panjangnya tak terhingga seperti yang tadi dibahas penjelasan garis. Nah, mereka itu ketika diperpanjang itu tidak akan saling berpotongan seperti ini teman-teman, ataupun seperti ini. Maka bisa disebut garis sejajar.
Next, ada garis berimpit. Apa sih garis berimpit itu? Dua garis atau lebih dikatakan berimpit apabila terletak pada satu garis lurus, sehingga terlihat sebagai satu garis lurus. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, bisa lihat gambarnya teman-teman. Bisa diperhatikan. Garis AB, garis CD, garis AC, garis CB, garis CD, dan BD adalah garis-garis yang berimpit, teman-teman. Sebenarnya nih, ini tuh hanya berimpit, tapi tidak menyatu, tapi terlihat sebagai satu garis yang lurus. Jadi berimpit itu hampir mirip atau hampir menempel, tapi mereka tuh tidak nempel, teman-teman, hanya berimpit. Jadi terlihatnya sebagai kayak satu garis lurus, teman-teman. Sebenarnya ini hanya berhimpitan. Nah, kemudian ada garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tidak terletak dalam satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang sampai tak hingga. Nah, bisa dilihat gambarnya, teman-teman. Garis E dan B dan dengan garis F dan H itu bersilangan, teman-teman. Nah, mereka juga tidak akan berpotongan apabila diperpanjang sampai tak hingga, sampai manapun mereka garisnya diperpanjang itu tidak akan berpotongan. Namun mereka bersilangan. Gitu, teman-teman. Nah, untuk garis ini ada contoh soalnya nih. Yang pertama, diketahui garis L dan M tidak berpotongan dan selalu memiliki jarak yang sama. Jenis garis L dan M adalah A. Garis berpotongan, B. Garis tegak lurus, C. Garis jajar, atau D. Garis bersilangan. Nah, buat teman-teman yang merhatiin banget pembahasan tadi pasti tahu nih, teman-teman, jawabnya. Apa, teman-teman, jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Karena dua garis yang tidak berpotongan dan selalu memiliki jarak yang sama disebut garis jajar. Ketika garis tersebut diperpanjang nih, teman-teman, mereka kan tidak akan berpotongan ya. Nah, di sini ada kata kuncinya nih, tidak berpotongan. Nah, ketika tidak berpotongan berarti garis jajar, karena garis berpotongan itu sudah pasti berpotongan. Dan garis berimpit tidak memiliki jarak yang sama, melainkan mereka tuh dempet-dempet gitu, berimpitan. Kalau yang bersilangan, mereka juga tidak memiliki jarak yang sama. Gitu, teman-teman. Kemudian ada nomor 2. Dua garis yang tidak berada pada satu bidang datar disebut. Nah, buat teman-teman yang merhatiin banget juga pasti tahu nih jawabannya. A. Garis jajar, B. Garis bersilangan, C. Garis berpotongan, atau D. Garis tegak lurus. Yang mana nih, teman-teman? Apa, teman-teman, jawabannya? B. Karena garis yang tidak terletak pada satu bidang disebut garis bersilangan. Seperti pembahasan yang sebelumnya, garis bersilangan adalah dua garis yang tidak berada pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan ketika diperpanjang. Nah, itu disebut garis bersilangan. Wah, nggak kerasa nih, teman-teman, pembahasan soalnya sudah selesai. Nah, di sini kakak memiliki latihan soal buat teman-teman memperkuat pembahasan tadi nih, untuk teman-teman biar lebih paham, lebih memahami, ataupun ketika nanti diberi latihan soal teman-teman masih ada yang wah, ini jawabannya apa ya, lupa lagi. Teman-teman boleh banget balik lagi ke video sebelumnya yang pembahasan soal tersebut, biar teman-teman itu memahami dengan betul dan baik agar bisa mengerti dan menjawab soalnya tersebut, teman-teman. Lanjut ke latihan soal ya. Nah, di sini kakak mempunyai 5 soal. Silahkan dikerjakan. Oh iya, teman-teman, ketika videonya ini emang kecepatan, kalian bisa pause dulu nih buat ngeliat latihan soalnya untuk mengerjakan dengan baik dan benar. Jadi kalian tidak usah terburu-buru, teman-teman, ngerjainnya. Kalian cukup pause video ini
Dan apabila ada materi atau soal yang belum kalian pahami, bisa dilihat ke pembahasan sebelumnya. Gitu teman-teman. Kemudian ada latihan soal isian singkat. Yang ini dikerjakan juga ya teman-teman. Seperti yang tadi kakak bilang, ketika kalian belum memahami atau masih lupa tentang pembahasan tadi, boleh lihat pembahasan sebelumnya teman-teman. Jadi kalian tinggal di mundurin video sedikit nih ke pembahasan yang tadi sudah kakak bahas untuk memahami ini cara ngerjainnya gimana atau pengertian dari soal ini gimana gitu teman-teman. Baik, tidak terasa sudah selesai pembahasan pada hari ini. Buat teman-teman yang belum mencet tombol subscribe, like, share, dan teman-teman belum ngeramein komennya nih, boleh banget kalian pencet subscribe, pencet like, dan share buat biar teman-teman yang lain nih paham juga tentang materi apa yang kita bahas hari ini. Dan apabila ada masih ada pertanyaan selanjutnya, boleh kalian tanyain di kolom komentar teman-teman. Baik, terima kasih. See you next time. Dan sampai jumpa di next video teman-teman.